Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Pusta Amalia dengan NIM 13026190014. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls, materi kelas 10 semester 2. Nah, adapun kompetensi dasar dari materi ini, yang pertama kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Selanjutnya ada topik pembahasan. Yang pertama tentang momentum, yang kedua tentang impuls, yang ketiga hukum kekekalan momentum, dan yang terakhir ada tumbukan, di mana tumbukan ini ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sempurna, dan tumbukan lenting sebagian. Sebelum memasuki pengertian momentum, tolong perhatikan dulu ilustrasi gambar berikut ini. Nah, untuk ilustrasi gambar yang pertama yaitu ada dua bola dengan ukuran yang berbeda, yang mana bola pertama itu adalah bola voli dan bola kedua adalah bola tenis. Nah, di antara kedua bola tersebut, apabila kita jatuhkan dari tempat ketinggian yang sama, kira-kira bakal lebih sakit yang ketimpa bola apa ya? Nah, jawabannya pasti lebih sakit bola voli ya, karena masanya lebih besar dari bola tenis. Untuk ilustrasi gambar kedua, kita punya dua bola tenis. Kemudian bola tersebut dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda, yaitu bola A dari ketinggian 1 meter dan bola B dari ketinggian 10 meter. Kira-kira bakal lebih sakit ketimpa bola yang mana ya? Untuk penjelasan dari kedua gambar tersebut, pada gambar pertama, bola voli dan bola tenis memiliki massa yang berbeda, di mana bola voli memiliki massa yang lebih besar dari bola tenis. Dan kalau kita ketimpa bola voli, pasti rasanya bakal lebih sakit. Nah, untuk menjawab gambar yang kedua, dengan bola tenis yang sama, tapi kecepatan yang berbeda. Jawabannya tentu bakal lebih sakit ketimpa bola B yang kecepatannya jauh lebih besar daripada bola A. Kalau momentum lebih besar, otomatis kita bakal lebih susah memberhentikan benda tersebut. Jadi, momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Secara matematis, momentum dirumuskan sebagai hasil kali massa dan kecepatannya, atau bisa dirumuskan dengan P sama dengan M kali V, di mana M adalah massa benda satuan kilogram, P adalah momentum satuan kilogram meter per sekon, dan V kecepatan benda satuan meter per sekon. Selanjutnya kita masuk ke pengertian impuls. Sebelum masuk ke pengertiannya, perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, misalnya saat kita mendendang bola, untuk membuat bola tersebut bergulir, maka diperlukan gaya dari seseorang dengan cara menendangnya. Ada selang waktu antara pergerakan kaki kita saat mengayunkan hingga akhirnya mengenai bola dan menjadi bergerak. Ada waktu yang dibutuhkan dari kaki mengayun hingga mengenai bola, dan itu merupakan impuls. Setelah melihat ilustrasi sebelumnya, dapat dikatakan impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat satu benda menjadi bergerak. Tentu ada interval waktu tertentu di sana, dan biasanya terjadi dalam waktu yang singkat. Biasanya impuls dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T, di mana I adalah impuls dan delta T merupakan perubahan waktu dalam satuan sekon. Nah, momentum dan impuls ini termasuk dalam besaran vektor, sehingga akan memiliki nilai dan arah. Momentum memiliki arah yang sama atau searah dengan kecepatannya, sedangkan arah impuls searah dengan gaya impulsifnya. Topik pembahasan selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum. Nah, bunyi dari hukum kekekalan momentum ialah
total keseluruhan momentum sebuah sistem saat sebelum bertumbukan besarnya sama dengan total momentum setelah bertumbukan, jika tidak disertai dengan adanya gaya luar. Gaya luar yang berpengaruh terhadap hukum kekekalan momentum ialah gaya gesek. Contoh penerapan dari hukum kekekalan momentum yaitu dua kelereng yang dibenturkan dengan kecepatan yang sama pastinya tidak akan mengalami hukum kekekalan momentum apabila tidak mengalami gesekan dengan tanah. Hal ini dikarenakan gaya gesek berpengaruh terhadap hukum tersebut. Gaya gesek yang dihasilkan oleh kelereng pada tanah besarnya cukup besar. Namun gaya gesek kelereng pada keramik atau lantai licin besarnya kecil. Semakin kasar bidang geseknya, maka semakin besar pula gaya geseknya. Dapat dilihat dari ilustrasi gambar di samping. Dengan begitu, kita merumuskan hukum kekekalan momentum dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 V aksen 2. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu tumbukan. Tumbukan yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna, merupakan tumbukan yang energi kinetiknya kekal, di mana pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik total antara dua benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sempurna akan berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Contoh dari kejadian tumbukan lenting sempurna ini yaitu tumbukan antara dua bola elastis seperti bola biliar antara atom-atom, inti atom, dan partikel-partikel lainnya. Jenis tumbukan yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian, merupakan tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Contoh dari tumbukan ini yaitu yang pertama, benda yang jatuh bebas dan mengalami pemantulan. Contoh yang kedua yaitu sebuah bola basket yang dipantulkan oleh pemain basket. Lama-kelamaan jika didiamkan, kecepatan bolanya akan berkurang. Nah, contoh lainnya, perhatikan ilustrasi video berikut ini. Kedua mobil tersebut saling bertabrakan. Nah, di sini merupakan salah satu contoh dari tumbukan lenting sebagian, di mana total energi kinetik akhir lebih kecil dari total energi kinetik awal. Jenis tumbukan yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sempurna. Pada tumbukan tidak lenting sempurna ini terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan, di mana setelah terjadinya tumbukan maka kedua benda akan bergabung atau menjadi satu. Contoh dari tumbukan ini adalah peluru yang ditembakkan pada balok dan bersarang di dalamnya. Nah, selanjutnya ada nilai koefisien restitusi dirumuskan dengan min E sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1, atau bisa juga menggunakan rumus E sama dengan akar H2 per H1. Adapun nilai-nilai koefisien restitusi untuk ketiga jenis tumbukan tersebut yaitu yang pertama, pada tumbukan lenting sempurna nilai E-nya sama dengan 1. Yang kedua, pada tumbukan lenting sebagian nilai E-nya sama dengan E lebih besar dari 0, E lebih kecil dari 1. Yang terakhir, untuk tumbukan tidak lenting sempurna E sama dengan 0. Sekian penjelasan tentang materi momentum dan EM+. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.